Halo, selamat datang di channel Firman Penipahan. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir dan satu hal yang menarik perhatian publik adalah siapa saja yang diperiksa. Bukan akademisi, bukan aksi sejarah, bukan saksi sejarah dari masa kuliah, tapi tokoh-tokoh dengan latar belakang politik, aktivisme, dan kontroversial di publik. Siapa saja mereka? Pertama, Roy Suryo. Roy Suryo mantan Menpora, pakar telematika yang sering muncul saat ada polemik digital. Dia dipanggil karena ikut membahas isu ijazah palsu di media sosial. Tapi dalam pemeriksaannya, Roy Suryo mengaku keberatan, katanya sebagian pertanyaan penyidik terlalu menyudutkan. Padahal ia hanya mengomentari sesuatu yang sudah ramai dibicarakan publik. Yang kedua, Dr. Tifa, seorang aktivis dan dokter yang dikenal vokal dalam berbagai isu pemerintahan. Ia juga turut menyuarakan keraguan atas keaslian ijazah Jokowi. Periksaannya memperlihatkan bahwa kepolisian serius menelusuri siapa yang menyebarkan narasi ini dan siapa yang bisa membuktikannya. Selanjutnya adalah Mikael Sinaga, aktivis yang juga lantang bersuara di media sosial. Dalam beberapa unggahannya, ia mempertanyakan keabsahan dokumen akademik Presiden Joko Widodo. Bagi banyak orang, BKL hanya menyampaikan keraguan, tapi bagi aparat, ini cukup untuk dipanggil dan diperiksa. Abraham Samad, yang juga dan tidak kalah mengejutkan, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga turut dimintai keterangan. Ia tidak secara langsung menuduh, tapi pernah berbicara tentang pentingnya keterbukaan informasi publik. Kehadirannya dalam daftar saksi menunjukkan bahwa bahkan suara moral pun bisa dianggap bagian dari jejaring penyebar isu ini. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa tokoh-tokoh yang bersuara justru diperiksa lebih dahulu dalam kasus ini? Bukan tokoh-tokoh ini yang bisa membuktikan kebenaran atau kepalsuan ijazah itu sendiri. Mengapa yang dikuliti adalah suara yang bertanya, bukan jawaban yang seharusnya transparan. Kalau benar ini soal hukum, maka penyelidikan seharusnya berfokus pada dua hal. Siapa yang membuat tuduhan palsu dan siapa yang menyembunyikan fakta. Tapi kalau ini hanya untuk membungkam keraguan, maka kita sedang menyaksikan represi berkedok legalitas. Tokoh-tokoh ini mungkin tidak sempurna dan mungkin banyak salah, tapi pertanyaan mereka tidak bisa dianggap angin lalu. Sebab dalam demokrasi, kritik bukanlah kejahatan. Kritik di dalam demokrasi bukanlah kejahatan. Justru diam dalam keraguan itulah yang lebih berbahaya. Pertanyaannya sekarang, siapa lagi yang akan diperiksa? Dan siapa yang berani bicara saat semua orang mulai takut bertanya? Demokrasi macam apa kita ini, saudara?